Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi malam ini di Kedai Pak Itam bersama Kak Tanti. Alhamdulillah hari ini Rabu malam Kamis tanggal 3 Desember 2025 kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah. Ini mak-mak yang sangat cantik sekali, yang pasti harusnya memang tampil cantik selalu. Mudah-mudahan malam ini dengan adanya podcast ini Kak Tanti akan jadi lebih cantik karena kedatangan tamu yang semua tahu bahwa kalau versinya bahasa Belitung ini tukang bedandan katanya gitu. Nah, Kak Tanti malam ini jadinya bedandan gitu ya, karena akan kedatangan tamu-tamu yang Masya Allah pasti harusnya lebih cantik ya. Nanti kita kenalan siapa aja tamu kita malam ini dan mungkin udah terlihat di belakang Kak Tanti juga ini tamu kita ini. Nah, ini apa sih sebetulnya mereka yang hadir ke sini ya, mungkin udah ada hiasan di depan, ini apa aja gitu ya. Nanti kita minta penjelasan dari mereka. Yang Kak Tanti kasih bocoran dikit ya, ini adalah Harpi dari Belitung Timur, Masya Allah, dari Betim. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi dari Belitung Timur jam berapa? Beda-beda Bu. Oh Ini Bu beda-beda, ada oke. yang Kalau Ibu jam berapa siang. tadi? Kami tadi jam 11. Jam 11-an. Kalau Ibu jam Aku berapa? tadi jam setengah 5 karena Setengah masih 5. tugas Bu. Kalau Iya. Ibu Kita jam 11. jam 11 juga, Alhamdulillah ya. Spesial hari ini ke Tanjong Iya. untuk masuk ke dalam acara kita ya, Iya. podcast Kedai Pak Itam. Dan baru pertama Iya. datang ke Kedai Pak Itam. Oke, biar tidak lama-lama kita pengen tahu siapa dulu Nona bercakap ini. Iya. Baik. Ya, Bu Vera, Iya. silakan Bu Vera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tanti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa podcast di acara ini ya Bu ya. Jadi perkenalkan, kami dari Harpi DPC Harpi Melati Belitung Timur, yang pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Harpi Melati Belitung Timur. Sedangkan di sebelah kanan saya ini ada Ibu Ramlah sebagai Wakil Ketua, dan sebelah kiri saya Ibu penasehat kami Bu, ini adalah Ibu Norima. Sebelumnya Ibu Norima ini menjabat sebagai Ketua Harpi selama 2 periode Bu. Nah gitu. Jadi sekilas kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu berhubungan dengan Harpi ya Bu ya, karena mungkin sebagian masyarakat mungkin belum pada tahu, walaupun tahu tapi kadang-kadang bertanya-tanya apa kan itu Harpi kan. Jadi sedikit kami jelaskan bahwa Harpi Melati ini merupakan singkatan dari Himpunan Alhirias Pengantin Indonesia yang diberi nama Melati. Jadi organisasi ini dibentuk oleh para ahli profesi tata rias pengantin dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Harpi Melati ini terbentuk pada tahun 1981. Jadi 81 sudah terbentuk, dan sekarang kita ini emang insya Allah tanggal 10 nanti kita akan merayakan ulang tahun Harpi yang ke-44 tahun. 44 tahun. Iya, di DPD Babel Bu. Insya Allah. DPD Babel. Ke Bangka berarti. Iya, ke Bangka. Insya Allah kami dari Beltim itu 17 orang. 17 orang. Anggota Harpi insya Allah Keren. akan berangkat. Semua, ya? Iya, Ibu juga nanti kalaupun misal ini diajak juga. boleh berangkat Bu. Alhamdulillah. Jadi itu, jadi sekilas mengenai organisasi, adapun tujuan dari organisasi kami ini, Harpi ini antara lain yaitu Harpi ini bertujuan untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan seni budaya tata rias pengantin serta adat istiadat sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi-tradisi terdahulunya Bu, dan mensosialisasikan kepada para generasi muda tentang tata rias pengantin Nusantara ini. Dan untuk Harpi sendiri itu yaitu
Harpi pusat itu berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kita ada berjenjang, Bu. Jadi Oke. untuk DPP berkedudukan di Jakarta, sedangkan DPD itu di provinsi dan DPC itu ada di kabupaten. Makanya kita disebutkan dengan DPC kan, DPC gitu kan. Harpi Belitung Timur Iya. ya. Sedangkan untuk keanggotaan, Bu, jadi tadi yang seperti saya katakan, jadi Ibu juga bisa masuk menjadi anggota Harpi karena keanggotaan kita itu terdiri dari 3, yaitu 1 anggota biasa. Jadi anggota biasa ini itu setiap orang yang berkemampuan untuk merias pengantin atau yang muah, yang muah jadi gitu kalau anggotanya. sekarang kan muah kan Bu ya. Terus yang kedua itu anggota luar biasa, yaitu setiap orang WNI atau bukan yang banyak berjasa dalam organisasi Harpi. Oh. Nah, dan yang ketiga ini anggota kehormatan, yaitu orang yang diminta menjadi anggota karena banyak jasa membantu atau memberikan perhatian kepada Harpi. Oh. Nah, jadi pengamat-pengamat budaya gitu kan yang mengembangkan kebudayaan itu bisa Bu kita masukkan ke dalam Harpi gitu kan. Nah, iya. Jadi gitu aja Bu. Sedangkan kami untuk pembentukan DPC Kabupaten Belitung Timur sebenarnya ini kita udah ke 3 periode. Tadi periode 1 dan 2 dipimpin oleh Bu Norima, sedangkan saya sendiri itu ditetapkan dikukuhkan pada tanggal 21 Maret 2023, Bu. Terus kalau untuk di sini mungkin sudah melihat kami membawa aksesoris ataupun baju-baju pengantin tadi. Nah, inilah kami akan mensosialisasikan yaitu baju pengantin Bejamang Belitung Timur. Bejamang. Jadi baju Bejamang Belitung Timur ini sudah dipakemkan oleh Ibu DPP dari pusat ini Bu, dari Ibu Haji Suyatmi Harun itu pada tanggal 21 Maret 2023. Waktu itu sama dengan pelantikan saya, jadi kami itu sekalian gitu Bu. Sebelum menjadi pakem ini banyak perjalanannya gitu kan Bu. Iya, perjalanannya panjang kan. Nanti mungkin kita bahas ya Bu ya. Perjalanan panjang cukup 1 jam ya. Nanti perjalanan panjang bisa 3 malam. Perjalanan panjangnya sampai akhirnya ini gitu baju pakem kami yang insya Allah mengikuti tren zaman gitu Bu. Dan jadi yang pengantinnya itu bisa dipakai di zaman sekarang gitu kan. Nah, jadi itu kemudian di sini juga kami membawa aksesoris pengantinnya yang semuanya ini terdapat filosofinya Bu gitu. Iya. Jadi dari saya sebagai pengantarnya pada malam hari ini gitu aja Bu ya. Oke. Kita lanjut aja Bu. Tadi ini mungkin kalau cerita spesifik ini artinya apa, apalagi yang disebutkan tadi filosofinya. Karena tadi katanya kembangnya sekian banyak juga hitungannya. Pasti ada artinya. Iya, betul. Saya pengen nanya ke Ibu Penasehat. Berarti selama 2 periode, 1 periode berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Selama 2 kali periode, ini anggotanya makin banyak ya Bu. Boleh Bu ceritain lah dari awal Ibu pernah menjabat itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengutarakan seperti yang Ibu harapkan atau Ibu utarakan. Mudah-mudahan dapat saya menjawabnya atau mengutarakan apa filosofi daripada pakaian pengantin Belitung Timur ini. Memang waktu saya sebagai ketua itu pertama kali Harpi didirikan, ketuanya itu adalah almarhum Pak Asnawi Ahmad. Asnawi Ahmad. Itulah yang pertama kali sebagai ketua daripada Harpi Belitung Timur waktu pengukuhan pertama kali di Jakarta. Tapi karena terbentuknya Katalia, jadi akhirnya dia mengundurkan diri.
Nah, sedangkan saya sebagai wakil diminta oleh pusat untuk naik ke ketua. Nah, jadi pertama itulah 1 tahun setelah berjalan, kata Lia daripada anak dari cabang dari Harpi, nah dia mengikuti hari itu kata Lia. Nah, dia sebagai ketuanya. Nah, pada waktu itu anggota kami hanya berapa orang? Belasan orang. Nah, Berapa jadinya? sekarang udah berapa? Sekarang udah 20 lebih, hampir 30. Jadi itu memang karena mereka kayaknya takut pertama, karena katanya Harpi ini harusnya begini. Nah, gitu. Jadi mereka belum tahu apa Harpi itu. Tapi setelah mereka tahu bahwa Harpi itu merangkul daripada perias-perias, barulah akhirnya mereka mau ikut serta. Nah, sedangkan saya dengan Ibu Mala ini adalah anggota yang lama, paling lama dari awal. Jadi alhamdulillah lah kami sebagai yang tua-tua ini sekarang memberikan petuah-petuah apa yang sudah kami terima dulunya gitu kan. Jadi kalau anak-anak, adik-adik gitu ingin bertanya kepada kami ini bagaimana kami insya Allah dengan terbuka gitu. Nah alhamdulillah. 2 periode itu benar-benar cukup lama ya. Iya. Apalagi Bu Mala dari awal. Gimana nih ceritanya Bu Mala kalau itu? Sapa dari tadi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung di Harpi waktu acara pembentukan Harpi itu karena kita satu tujuan. Kita sama satu profesi Mainang kan. Nah, dalam arti kata disitulah kita merangkul supaya kita bisa memajukan Beltim. Tujuan kita itu demi Beltim Belitung Timur maksudnya. Jadi kenapa sampai sekarang ini kita masih bergabung di Harpi, karena kita merangkul anak-anak itu supaya kita selaku orang tua Yang lain lebih muda ya. Muda. Jadi udah bilang anak-anak. Iya, anak-anak. karena saya sudah Sedangkan sudah saya yang nggak paling lagi. Lagi turunkan dengan anak. Jadi walaupun kita ndak ini maksudnya ndak produktif lagi di Ngerias jadi Mainang, kita tetap menjadi orang tua di Harpi. Jadi kita mendirikan Harpi itu ya insya Allah. Jadi kita itu pokoknya demi Belitung Timur lah. Tanpa biaya Bu, kami dulu. Biaya sendiri. Alhamdulillah. Yang 17 orang yang berangkat ke Bangka tadi. Ini ndak. Sendiri juga. Jadi kita dari Harpi karena kita punya persatuan, di situ kita senangnya sama-sama. Jadi alhamdulillah kita diberi kepercayaan. Jadi kita dibantu kegiatan itu kita dapat dana kita untuk kita kelola bersama dengan pemerintahan. Bisa ngambil job. Betul. Nah, karena sudah terkait bahasanya kerjasama dengan pemerintah, jadi pengen tahu yang namanya dipakemkan tuh apa sih? Jadi pengen tahu apa tadi? Ada gelang gitu ya, ada jamang, ya. Terus kemudian ada tusuk konde ya, maksudnya ya. Bukan. Iya. Apa namanya? Ini. Boleh Bu diangkat. Kembang guyang. Bukan Bu, kalau kembang goyang itu Lain Jawa. Lain. Jadi kalau ini apa namanya dalam bahasa? Ini namanya jurai. Ini ada 7 iko. 9 iko ini ditaruh di bagian belakang. Tapi untuk lebih cepat, lebih abdolnya, baik saya uraikan dari awal, baru sampai ke ini. Iya, menguraikan. Baiklah, boleh berdiri sekarang Ibu ya. Oke. Baiklah, sekarang kita mulai ini dari ini tadi. Ini nama jamang. Jamang Belitung Timur.
apa nama dari jambang ini ada 5 urutan. 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. Nah, gelombang 5 ikut ini artinya ada di dalam kehidupan berumah tangga itu ada 5 periode. Periode pertama periode kelahiran. Kedua ini adalah anak-anak. Yang ketiga ini adalah dewasa berumah tangga. Yang selanjutnya ini adalah tua. Yang terakhir itu adalah kematian. Dari kelahiran sampai akhirnya kematian. Jadi ada 5 fase daripada kehidupan kita berumah tangga. Sedangkan di depan ini ada gambar apa namanya burung murai. Oh, itu burung murai. Burung murai sepasang. Burung murai ini hanya ada di Belitung Timur, di Belitung inilah. Ada tempat lain tidak ada. Burung murai ini sifatnya berpasangan. Jadi apabila siko mati, maka yang satunya pasti akan mati. Itu sifatnya. Jadi ini diambil berarti kehidupan rumah tangga itu diharapkan seperti burung tadi. Jadi siko rebah kiri, kata orang Belitung lah, siko rebah kanan. Itu yang diharapkan. Sedangkan yang ini adalah kembang simpor. Kembang simpor ini adalah lambang yang ada di Belitung juga. Simpor laki itu kan hanya ada di Belitung. Tidak ada di tempat lain, tidak ada. Simpor ini kalau kembangannya di ngembang ada 5, kalau di nguncup kelopaknya ada 6. Kelopaknya ada 6, apa artinya? Itu adalah rukun iman. Sedangkan kelopak ini ngembang itu adalah 5, berarti rukun Islam. Sedangkan juntai ini runtayana ini ada 10, 5 kiri dan 5 kanan. Sesuai dengan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 sifat Allah. Terus kita lanjut ke bawahnya. Ini nama menurut Belitung nama bebe. Oh, bebe. Bebe. Nama apa nama? Tutup dada. Ini sama juga ini ada Apa tadi? tetap ini kembang simpor dan burung murai. Tapi di sini ini ada untayan melati. Kembang melati. Kembang melati dulu Belitung ini memang simbol daripada pedoman daripada Belitung dulu adalah kembang melati dulu. Jadi karena kita dulu Belitung Timur itu masuk ke Belitung lagi bersatu, maka jangan sampai lepas ikatan itu tadi, maka kami ngambillah ini melati tadi. Karena sama dari Belitung. Itu. Sedangkan runtayan ini ada 99 ikok. Ini sama juga dengan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lebih dan tidak kurang, semua berpedoman pada agama. Lanjutannya ini pending. Ini pending. Kalau orang lain tempat lain itu menggunakan apa namanya kuningan. Jadi kami berembuk waktu itu dengan lam. Jadi kata kita jangan sama dengan daerah lain. Yang kuning itu adalah dari Jawa banyak kata dia. Jadi kita gunakanlah ini. Kain itu sendiri itu lebih bagus. Jadi kami tanyaan pula kan kami nih bertanya kepada adik-adik karena nak kan makai dia. Jadi kami tanyaan gimana kalau kita makai ini. Oh tak apa-apa bu. Lebih bagus lagi kan. Ini sama juga ini. Ini namanya pucuk iding-iding. Pucuk iding-iding ini
digunakan. Ini kan di Belitung juga. Ini kalau kita lagi beranakan, ini sebagai hidang penambah darah. Digunakan kita direbus, diminum. Inilah dia. Ini sama juga runtain ini sama juga. Kalau dihitung ada sekitar 99. Sama macam ini juga. Tapi untanya tidak ada arti ya itu. Tidak ada sifat tadi, sifat daripada Allah SWT. Kembang apa itu? Tidak ada. Tidak ada. Ini kan tidak ada. Kupu itu bentuknya. Iya bentuk kupu-kupu, tapi tidak ada anu abu enggak ini. Cuman untayan saja. Ini kan tidak ada sama, ini kan kembang simpor. Ini daunnya kami pakai. Kami ambil. Ini sama juga. Motif baun ya sama juga. Ini ada kembang, ada burung. Sedangkan di belakangnya ini kan jangan sampai kosong. Jadi ada diberi untayan-untayan juga sedikit. Ini kembang apa jenis ini kembang? Motifnya. Motif ini? Oh, itu tapok manggis. Tapok manggis. Ya. Enggak, malah ini kembang ini. Tapok manggis. Ini kalau tidak salah aku kembang apa namanya di Kalimantan itu tadi. Lupa aku. Enggak ada. Tapi ini bukan karena baju asal daripada baju ini adalah dari Kalimantan, Bu. Karena aku masih punya, Bu. Masih lama. Baju jadul lah. Baju Awal lah. Enggak berpil. Enggak sini bukan kena keringat. Sedangkan itu asli dia pakai apa namanya kayak kawat-kawat gitu. Itu masih ada buat aku. Sini kalau aslinya Bu ini pakai keke. Iya, ada. Bebelah. Tapi setelah kan tanyakan bebek kan, mana tanyakan tukang jahit deh. Keke itu kan payah Bu muat dah. Kalau bukan ahli kan sebab dia harus segi 4, ini ya kan harus ngikutkan dia. Sebenarnya bagus. Jadi sini itu ndak ndak bergelombang ndak bertumpuk gitu. Ini untuk laki ya, untuk bininya. Untuk ini ya. Sanggulnya Bu sekalian. Ini sekalian kan? Ya. Untuk ini nama Ya. sanggul. Sanggul ini nama Tuk Menek Ngelanggar Buding. Tuk Menek Ngelanggar Buding ini memang dari Lam kami minta kan, karena misalkan kita dulu di bang apa namanya buku daripada Perdal itu adalah sanggul cepok. Berarti sanggul cepok sama dengan Belitung. Ada lain. Dari Jawa dijual. Jadi kata belau, buat nerima. Jadi coba kita makai memang dulu ada sanggulnya, sanggul Tuk Menek Ngelanggar Buding. Jaku gimana bentuk ke Pak? Bentuk ke, inilah dia. Bulat, panjang. Setelah dianokkan juga kan bebiak, Bu benar juga Bu. Ngapa kata benar? Sebab ini kalau dipasang di bank ini, dipasang gitu kan, jadi dapat idang nancapkan aksesoris. Kalau pakai sanggul cepok itu dia ngumpul jadi. Ke bawah jatuh. Jadi kalau pakai ini enggak berjuntai di sini, jadi lebih bagus, lebih ramai. Ngembang. Jadi aku muat harus kerjasama dengan bebiak. Gimana bebiak? Kalau masa ini kan dengan Lam juga. Oh kata anak bebiak benar Bu kata. Jadi setelah dipasangkan lebih nyaman begawe ya. Gitu kisah. Jadi memang aku menciptakan tapi kerjasama dengan bebiak. Jadi aku tanya dulu gimana ndak kesenang dia kan, gitu. Ini nama tadi sanggul Tuk Menek Ngelanggar Buding. Ada pantunnya kalau Enggak. Tuk Menek Ngelanggar Buding ini Bu, cerita dia adalah seorang seorang orang penganut agama.
pemuka agama yang ada di Buding. Jadi dia asalnya itu dari India. Iya, dari India. Dia merantau, akhirnya di Buding. Di Buding itu dia muat apa nama idang sholat apa? Langgar. Oh, maksudnya langgar. Langgar. Langgar itu kecil, Bu. Atau dapat di Buding. Sampai beliau meninggal, itulah jadi untuk mengenang jasa dari beliau tadi sebagai pemuka agama, maka disebutlah sanggul tuk menek ngelanggar Buding. Pikir melindas. Langgar Buding. Langgar itu karena memang masjid gitu kan, langgar. Yang ada di Buding. Itu. Ini selanjutnya apa ke Ibu Nurimah yang akan jelasin pula? Iya. Terus terus Oke. Pak. Lanjut. Tetap Iya. dulu, seperti Iya. duduk. Enggak. Ini melihatkan ini Bu. Kembang ini adalah kembang cempaka. Kembang cempaka ini ada waktu perda itu ada 30 atau 25 ekor. Jadi disusunlah dengan sanggul cepok tadi mula. Jadi disusun. Jadi biak nih bertanya kan, kadang-kadang Bu masang ini kata dia ada miring ke kiri, miring ke kanan, segala macam kan. Jadi gimana lah agar lebih cepat memasang ini. Jadi akhirnya minta buatkanlah dirangkai. Jadi rangkai dulu, minta buatkan. Pokok jumlah hendak 25. Apa makna? Nah, sesuai dengan Nabi kita. Ada 25 ekor. Sedangkan ini adalah kembang bulo. Ini. Jadi deruntai kan ini kalau dipasang daun bulo. Ya, daun bulo. Iya. Lancip. Jadi kata biak lebih baik dijadikan siko. Jadi aku ngikut lah Bu, paham daripada anak-anak, dijadikanlah siko. Jadi masangnya lebih cepat. Jadi sanggul tadi dipasang, terus dimasukkanlah ini langsung di sini. Di atas ini tadi. Gitu dia. Gitu. Data sanggul itu. Di atas sanggul. Ya. Ini anak teh kan. Sedangkan ini ya. Ini belakang Bu. Ini tadi kan. Iya belakangnya. Jadi dia berbalik, dipasang lah macam ini. Ini tutup sanggul. Ada berapa itu? Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Ini sesuai dengan apa nama apa malah 15. Ini enggak apa ini? Enggak apa. Tengok contek kan ini. Ada ya Bu Man itu situ. Tutup sanggul itu artinya satu. Itu tuh memaknai dari sifat Allah yang Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu aja Kak Siko ini Kak. Itu karena kita menyatu, jadi dengan aksesorisnya dari yang di depan, yang di belakang itu nyatu, karena tertutup semua. Kan? Jadi itu nyatu. Itu ini kan. Sedangkan ini tadi, ini yang pertama dulu. Ini nama tanglong. Karena kita nih adat istiadat kita nih dipengaruhi oleh orang Cina. Karena daratan Cina. Ini masang. Tanglong tuh bukan yang ada lampu. Itulah. Itu ya. Sebagai pelita di dalam rumah tangga. Gini Pak masang. Kiri kanan. Baru masang. Nah ini napir ya. Aku jadi pandai. Di belakang. Jurai. Jurai untuk menutupi. Tapi agak ada sebenarnya kok Bu. 9 sesuai dengan sifat tadi Allah Subhanahu wa taala bagian belakang. Kalau di belakangnya itu jawara 5.
Ini joran. Joran, tapi Nah. pakai joran. Kan jauran pancing, Bu. Memang itu. Memang benar, Bu. Nah, ini ada Jurai. 9. Ini jurai. Jadi kita tapak belakang begini. Itu. dia 3. Nah, akan pakai ini kan lebih nyaman, Bu. Selain pengantinnya jadi Harum. kalau pakai apa aja namanya? Pakai Pandan. Harum pengantinnya jadi lebih sakral lagi. Pengantin tuh lebih ada, kita melestarikan budaya juga kan, sesuai dengan ini kami tadi kan, melestarikan budaya tanpa meninggalkan kan, gitu kan. Jadi ibaratnya walaupun kami adalah kayak ini kan tidak dipisah-pisah lagi lah, lebih memudahkan, tapi kami tidak meninggalkan untuk yang pakai ini ya kan, biar tidak apa-apa tidak dipasang. ada pasangan, dia gitu jadi. Coba kita lihat. Boleh dipegang? Boleh, Bu. Saya yang megang, Ibu masang lagi coba. Nah, lihat. Ini butuh waktu berapa lama untuk Biasa tidak lama, Bu. pasang aksesoris tidak lama. Tidak lama, Bu. Dulu karena ini masang kan sikok-sikok, lama. Kita pasang aja. Sekarang kan tidak payah, Bu. Tidak kelihatan aneh. Ini sikok. Wangi, Bu. Ini sini sikok tuh. Jadi 4 kan 5. Ada dia. Baru ini. Ini di belakang, Bu. Di belakang dari anak tadi ini. Nutup ini. Tuh kan? Baru dipasang ini. Ini data sini, Bu. baiklah. Siapa yang mau konten? TB itu apa kan? Gini. Ya, gitulah, Bu. Dia ada 5 ini. Gitu. Kita tanggal. Gitu ya. Paham ya? Penontonnya. Ini kan dilepas lagi kalau Dilepas kan. dilepas. Oke. Dia tuh gelang. Fungsinya Gelangnya bukan untuk main ikatan, apa aja, bukan sampai. tidak bertinju, orang enggak. Ini kan tetaplah di sebelah kanan ini. Ini kiri kanan. Ini makai di sini kan. Ini kami tetap makai melati, Bu. Ini melati. Melati ini. Tangan ini melati. Ini tadi apa nama? Bu tadi ini. Iding-iding. Iding-iding. Sedangkan untuk kainnya, Kainnya kain apa namanya? ini kainnya kain pucuk rebong. Oh, ini bukan songket. Ini itu kan. Ya. Motifnya Pucuk rebong. Pucuk rebong. Inilah nama kami makai khas daripada Belitung Timur, itu adalah tapok manggis. Tapok manggis ini. Ini pucuk rebong. Tapok tuh kelopak. Kelopak manggis itu kan ya. Kelopak manggis. Ini untuk itu bisa satu tema itu. Iya, ini baru nak bini. Bu. Jadi ini emang songketnya emang buatnya request, Bu. Kita sebenarnya udah ada pengrajin dari songket di Belitung Timur, tapi mereka belum bisa menciptakan motif. Jadi mereka itu hanya kotak-kotak gitu. Jadi akhirnya kita kembali ke Palembang, tapi dengan motif yang kita pesan. Kita pesan, disebutkan gitu kan maunya dari sana. Kami tidak dapat gitu. Sedangkan untuk anak laki ya nih, ini Bu ya, anak laki ya nih, ini dulu zaman dulu itu adalah makai jas gitu. Makai jas, jas gitu. Ini kan jas ada permodern, Bu. Jadi kan jas dulu warna hitam, dalam baju putih. Dulu lagi zaman baheula terus baru apa nama ini tetaplah pakai celana panjang. Pakai celana panjang hitam, pakai ini getang.
Oh, itu getah. Ini getang. Nah, kami lestarikan. Ya, ini Bu, jadi yang Ah. zaman jadul dulu. Ini. Itu agak ke pengantin. barat-baratan. Jadi inilah tadi yang sebut dari Ibu baju yang zaman dulu itu. Zaman masih dulu. ada tuh. Pink warnanya. Pink Hari warna. ini kan tidak di print Tidak warna ada. tadi. Ah. Ini masih ada. Ini getang. Sedangkan ini nama tameng malu. Orang dulu kan itu nikah itu di penama jodohkan. Nah, Dijodohkan. Jadi karena tidak kenal dengan nok bini ya tadi, ada pasanglah ini tadi. Tameng malu. Sedangkan dia nok laki ini pakai kacamata hitam. Zaman dulu pakai jas supaya ini. kayak ganteng gitu. Nggak kongkon malu dia tidak kelihatan. Jadi dia nak nulis ke sana ke sini tidak lihat dari orang. Jadi karena jangan sampai meninggalkan apa namanya prosedur yang awal dari ngikut. Jadi kata Pak Lam, Bu Norimah, kita buatlah. Ini namanya baju double. Tidak pakai nak putih, tapi dia ada dalamannya. Panas kalau itu. Dalamannya. Tapi tidak ada tangan, Bu. You can see. You can see. You can see. Ini tidak bertangan. Jadi ini, sedangkan ini kan lepas, tidak dikancingkan. Ini makai bros. Brosnya ini adalah tanduk rusak. Tanduk rusak. Tanduk rusak. Asal ini sebab rusak ini ada di Belitung ada. Kata waktu Pak Lam tak nyebutkan. Ada di Belitung. Ada di Belitung, ada bola Belitung lah. Sedangkan ini ya Bu, ini keris ini nama tumbuk lade. Tumbuk lade. Memang berfungsi untuk numbuk lah. Memang. Berarti nyuruh laki ya berusaha. Benar. Itulah. Nanam lade, tumbuk lade, dia masak lagi. Ini kami pakai juga kan kalau biasa kan dia pakai pending warna kuning. Tapi karena kata Pak Lam kita jangan samakan orang lain, kita gunakanlah ini. Bebek pun setuju juga kan. Inilah dia jadi. Sedangkan ini sama. Ini motifnya pakai celana sama juga. Itu agak membedakannya. Ini tadi dulu pakai jas, sekarang dipermodern baju double. Motifnya tetap sama. Ini pakai artinya sama saja ini. Itulah. Jadi itulah sendala sama. Silakan Bu. Jadi inilah cuma yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adik nanti ke depannya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa ya. Ibu Norimah umurnya berapa Bu? Sekarang. Sok 72 tahun. 72. Memang sudah sepuh. 13. Ya, artinya masih lancar, masih daya ingatnya masih luar biasa. Nah, pertanyaannya dari tahun berapa begawe rias pengantin atau kemudian Mainang dulu? Iya, dulu Mainang. Dari tahun berapa Bu? Ibu dari Mainang itu anak ibu nak pertama umur 2,5 tahun. Oke. Ibu nikah umur 22 tahun. Jadi waktu itu Bu Ano ini 24 tahun. 24 tahun baru ibu untuk Mainang. Sedangkan ibu memang ada turunan dari pihak ayah, dari Buding. Yang dari Buding tadi. Memang nenek aku Dua. itu juga Mainang. Ya. Waktu diturunnya ilmu Mainang itu merasa berat ya gitu istilahnya atau gimana Ibu ininya? Ya alhamdulillah mulu-mulu saya memang rasanya nandak Bu ya, nandak nerima gitu kan. Tapi dari almarhum ayah katakan karena kau rajin berdandan gitu. Jadi kata ayah lebih baik kaulah yang meneruskannya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang kira-kira tidak tahu, kau tanyakan kan ayah. Jadi belajar otodidak atau belajar pernah kursus atau apa? Otodidak dulu, baru aku kursus anak
2. Kursusnya aku di Lampung. Di Lampung. Ngambil Kursus Maina atau kursus tata rias? kursus tata rias. Ya. Yang ndak lulus itu baju dodot. Ndak lulus. Dodot yang ini, dodot Jogja. Nah, itu ndak lulus karena 5 meter kain yang dililitkan dalam waktu sekian kan. Nah, itulah ndak dapat. Bisa dulu bertari pakai baju dodot dan enak. Kok terlepas? Iya. Itulah alhamdulillah. Makasih Bu Nurima. Ini nanti apa namanya? Pada saat ini kanlah jadi ya. Yang namanya dipakemkan itu dinilai dong berarti. Iya. Benar. Dinilai dari Harpi Pusat. Iya. Harpi Pusat juga harus mempelajari nih. Ini kalau Melayu gitu ya atau Belitung memang apa adanya ini. Tidak ada di debat misal. Ada Bu. Gimana ceritanya? Diperdebatkan waktu itu, dia pertanyakan. Iya. Karena waktu di Perda ini bajunya warna merah panta. Merah Jadi ini sebenarnya merah Bu, apa nih? Itu merah cabe. Merah cabe. sebelumnya Bu, kita itu di Belitung Timurnya ada Perda nomor 11 tahun 2015. Itu udah ditetapkan tentang pakaian adat, juga pakaian pengantin dan rumah adat. Tapi seiring waktu gitu kan Bu, jadi dari pakaian yang telah diperdakan itu terlihat kurang diminati gitu Bu kalau dipakai dari pengantin. Makanya inisiatif dari Ibu waktu itu sebagai ketua gitu kan bersama dengan LAM juga kita merubah gitu Bu daripada yang diperdakan waktu itu gitu. Nah, itulah jadi awalnya tadi kan berbentuk jubah bajunya itu Bu ya, terus warnanya Panjang juga kan, kalau nggak ya salah sampai seperti bawah. bangka Bu, yang bangka paksian bangka kan panjang. Jubah, jadi pakai ininya upan ini segi 4 setanjak. Panjang. Nah, jadi sama. Kan Palembang pakai itu kan. Ya. Sunda. Itulah. Jangan sampai sama kata bola. Kembalilah Bu Nurima ke Getang. Nah, Ibu pernah diajak misal studi banding ke Sumatera yang Melayu-Melayu atau ke Kalimantan? itu waktu kami ada Munas biasanya ada pemalang. ya. Waktu ada Munas. Jadi kalau Munas berarti mereka juga bawa pakaian-pakaian. Ya, jadi dari Munas sana. itu 5 tahun sekali, Bu. Tapi kalau untuk 1 tahun sekali itu kita pas hari ulang tahun gini. Jadi hari ulang tahun itu kita tetap peragaan. Jadi baju-baju yang udah dipakemkan itu kita nanti peragaan kita tampilkan. Jadi kita bisa ngelihat gitu untuk semua daerah yang dipakemkan ataupun misalnya yang belum dipakemkan gitu bisa juga ditampilkan gitu kan, jadi nanti dievaluasi kembali gitu kan di mana kekurangan. Artinya tidak semudah apa gitu ya. Aku nak ke ini kata Ibu tadi selalu berulang kali Ibu sampaikan. Emang. Ini adalah diskusi dengan teman-teman gitu ya. Bukan hanya inginnya Ibu Nurima gitu ya. Mungkin Bu Mala nih biar bercakap juga. Siapa ini? Kita di sini sebenarnya kemarin kita punya 3 transisi, Bu. Jadi satunya itu pakaian jadul, yang zaman dulu, Nah, yang pakai jas jadi tadi. kita gali. Yang dulu sekitar 70 apa 80 tahun ke belakang, mungkin mereka masih menggunakan pakaian itu dulu. Jadi Ibu Nurima punya. Jadi kita gali baju itu, naikkan lagi ke tahap transisinya. Ada, jadi kita di situ kayaknya kok sama ya kayak Palembang gitu kan. Kita masih menggali daerah. Pengennya berbeda. Kita berbeda. Nah, setelah ini kita pakemkan baju ini, baru ini kita punya. Jadi inilah pemikiran transisi. dari 2023 kan ya? ya. Jadi pemikiran dari kami dari Harpi, anak-anak yang mua-mua yang baru ini Bu, yang tergantung di Harpi, kita gali bersama. Jadi secara dasarnya disitulah kita ngambilnya Bu. Jadi yang satu dari baju pengantin yang jadul itu yang zaman dulu, kedua yang dari Transisi. yang transisi itu, yang telah diperdakan dari pemerintah daerah waktu itu, termasuk kita juga selaku tim perumus juga di situ waktu di Pemda dari pemerintah daerah itu Bu. Jadi di situ kelihatannya kita ini kalau untuk mempakemkan baju ini kayaknya
masih banyak ya punya daerah lain gitu kan. Masih banyak yang sama. Masih yang sama gitu. Jadi Terus biak kenapa tuh nak kita endak gali sendiri? pengantin tuh nak endak makai Ya. Bu. Pengantin zaman sekarang, Anak-anak ya, melas sekarang ini alhamdulillah Bu rupa biak Jadi nih. kita punya motif Pengantin tuh sendiri setuju. dan kita punya filosofi sendiri. Itulah jadi alhamdulillah lah Bu. Alhamdulillah. Setelah dipakemkan kita juga sekarang sedang menggali Punya buku. tapi ini belum selesai, Belum ini masih selesai. perlu revisi lagi. kurang tanda tangan dari ibu DPP Dari PP Ya, pusat. masih direvisi. ya, kalau yang lain udah. Jadi kalau baju ini sekarang tulah punyanya Beltim lah. Jadi sudah dipakai ini artinya Sudah. pakai perias, Ya. mainan, Ya. sudah Ya. mewajibkan Ya. model Ya. Jadi Berarti mereka mesen membuat anggaran sendiri lah iya, Ya. pribadi Bu. Gitu ya, Pribadi. Ya, jadi lewat Harpi pemesanannya. Pemesan lewat Harpi. Nah, itu gunanya komunitas. Ya. Benar. Benar. Jadi Itulah. kalau Mainang di luar Harpi untuk sementara itu belum menggunakan ini Iya. gitu kan. Jadi Dan kita supaya kenalin ini, supaya kenalin bahwa ada mereka Harpi. menarik mereka gitu Bu, Betul, buat masuk betul. ke Harpi gitu kan. Selain itu juga biasanya kami inovasi Bu, inovasi jadi bajunya bisa menggunakan baju Palembang gitu kan, tapi aksesorisnya tetap kami menggunakan yang ini, yang pakem gitu. Kalau aksesorisnya Bu, kalau di Harpi itu dikenal dengan nama inovasi. Jadi bajunya bukan pakai baju ini, jadi dia cuman aksesorisnya. Kepalanya. Ya, kemarin juga pernah dilombakan Menggunakan gaun di Bangka. bisa, menggunakan gaun. Ya, Bisa. sekarang kan gaun panjang-panjang gitu Kebaya ya. panjang, kebaya panjang. boleh. Kemarin kita lomba Bu. Lomba di tahun kemarin 2022 ya. 2024. 2022. Enggak, 2023 kita 23. lomba baju 24 kan di inovasi Bali. pengantin Bejamang Belitung Timur di Bangka. Dilombakan Bu. Dilombakan. Kita dilombakan. ya Yang ini dilombakan, Bu. Dapat hadiah. Dapat Dari hadiahnya dari dari itu. dong, mestinya. Enggak dari sponsor ada. Sponsor di Bangka. Ya. Boleh. Jadi Harus di disponsori. sana itu kita mengundang yang dari pusat. Iya. Dari pusat. Ya, jadi Pak waktu Kanu. acara Rakerda ya kita Rakerda. termasuk ya. Rakerda. Waktu itu Rakerda di Pangkal Pinang. Jadi alhamdulillah anak-anak kita yang kita turunkan itu ada yang dapat juara 1, Iya, juara 1, juara 3, Juara 1, juara 3, favorit. Favorit kita yang boyong. Kita yang boyong dari Baltim. Jadi ini Iya. untuk tanggal 10 itu acara Rakerdanya itu di Pangkal Pinang kita juga menyiapkan anak-anak semua kita bawa. Jadi 17 orang yang akan Yang 17, insya Allah. Juga kita ini udah terbentuk tim Sanggar Harpi Bu. Jadi kita akan menampilkan tarian. Iya. Karena ada ordernya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah Bu. Karena kita tuh di sini kita selaku orang tua sebenarnya boleh dikatakan enggak terlalu berkecimpung banget untuk di tata rias kan. Memberi Tapi semangat. kita yang beri semangat mereka. Bersemangat. Cikal bakalnya tadi dari ibu. Iya. Ya kan tadi ada 3 tadi. Menghafal-hafal nih baju tradisional, transisi gitu ya. Nggak mungkin kita melupakan orang-orang tua kita. Ya Bu Nurima udah 2 periode ternyata. Mak Inang 24 tahun. Benar Bu? Nah, Bu, kita bicara soal anggaran. Ini memang benar-benar disupport oleh pemerintah? Ada anggaran gitu? Enggak Bu, kalau ini pribadi saya. Ya, nah makanya itu jangan sampai nanti bergantung gitu. Benar. Keanggotaan Harpi juga ada semacam uang kas gitu Iya. kan. Benar-benar tadi berangkat pun 17 orang juga ke Pangkal Pinang dana sendiri gitu Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ini tadi buku tadi kan tujuannya untuk anggota atau untuk keluar? untuk keluar Bu. Untuk keluar. Untuk keluar. Dipromosikan. Nanti ya biasanya kalau diperjualbelikan. ada ini dijual belikan juga kalau ada acara-acara di pusat gitu Bu. Iya. Masih Artinya orang dari luar tadi juga tertarik ya untuk, Iya. untuk mengenal baju Belitung Timur Iya. gitu ya. Atau pernah ada pengalaman nggak
mainang atau menata rias di luar Belitung? Saya baru juga. Kemarin, tahun 2021 waktu itu kita punya keponakan nikah di Jakarta. Jadi kita bawa baju. Lengkap semua. Ya, lengkap. Jadi Satu baju Ternate. itu baju Belitung transisi masih. Nah, Jadi kita bawain, kita promosikan dengan orang Jakarta tuh waktu itu, Pak. Jadi ini baru kemarin itu tanggal 2 November kemarin. November. Baru juga kita nikahan juga di sana, kita pakai baju ini. Yang pakem ini yang dipakai. yang pakem. Yang pakem. Ya. Terus apa katanya, Bu? Jadi mereka itu memberikan kesan yang mewah Bagus, katanya, ya, mewah. bagus katanya. Oh, mewah. Iya benar, melihat ini dia mewah. Alhamdulillah, respon dari masyarakat yang ada di sekitar kita tuh di Jakarta Selatan waktu itu. Jadi kita tak, Artinya kan tamu undangan. ya, tamu Bukan orang undangannya. Belitung, ya? Ya, Orang Belitung aja senang Iya. melihatnya gitu kan. Jadi mereka tuh merasa gimana ini dari mana, kata kita dari Belitung Timur, ini baju kita loh bilang kayak gitu. Pernah juga baju itu dulu kita Ternate. bawa, tapi baju yang transisi, Bu. Kita Ternate. bawa ke Ternate. Nah, Ah. Itu ada orang Belitung. iya, Iya, iya. adik. Jadi kita punya sepupuan di Ternate itu nikah. Jadi dia mau mau pakai baju adat kita. Dengan segala macam Iya, Berbiak. aksesoris, Berbiak. semua lengkap Bu. Lengkap. Jadi di situ alangkah bangganya rasanya kita. Kita punya baju bisa dilihat dari daerah lain, dipakai di sana. Ini pun udah ada Bu di Taman Mini juga udah ada baju. Sudah ada bajunya. Waktu itu orang pusat langsung order. Ibu Harun. Taruh di Taman Mini. Jadi setelah pakem baju kita itu ada di Karena dia ketertarik gitu, jadi katanya, aduh katanya wah kata itu kan, akhirnya dia bikin dengan pahit-pahitnya, ditaruh di apa namanya Taman Mini. Iya. Hmm. Kalau kita ngelihat pengantin itu mereka macam ratu dan raja sehari, ya. Terlihat dari jauh kayak emas gitu kan. Benar. Tadi kata-kata mewah itu jadinya padahal ini bukan emas kan, Bu. Ini payet aja biasa kan. Nah, menyusunnya ini kan katanya pesan tadi. Pesan berarti kan ada pengrajinnya di Harpi. Nah, itu siapa, Bu? Kalau kami ini bikin kemari, ini kan orang Tanjung ya. di sini Bu, Milk Queen. di Milk Queen. Iya. Berarti kan sebetulnya ini jadi bisnis ya sebetulnya. Dan ini harusnya memotivasi bagi siapapun lah yang nak melakukan bisnis baju-baju pengantin seperti itu. Semua aksesoris dari atas, dari bawah, dari atas lah ya, dari atas ke bawah, ya pastinya berharga sekali kan seperti itu. Kalau Bu Vera, ini kedepannya pengen ada kegiatan apa lagi di luar yang mau berangkat ke Pangkal Pinang tahun depan? Bu Vera masih punya 2 tahun untuk menjabat. Berarti bisa 1 periode lagi kayaknya. Amin. Insya Allah mungkin nanti digantikanlah dari kawan-kawan yang lain. Kalau masih dipercaya ya. Jadi insya Allah kita itu sebenarnya kalau rencana kerja itu emang 5 tahunan udah kita buat kan rencana kerja, tapi setiap ada juga rencana kerja kita per tahun kan. Jadi insya Allah ini untuk momen besarnya, insya Allah kita sudah berbincang juga dengan anggota-anggota. Insya Allah kita akan buat wedding expo Bu untuk di Belville yang nantinya kita akan menggait UMKM juga di sana. Jadi insya Allah nanti kita juga akan menggait dari Dinas Pariwisatanya juga dan kebudayaan untuk mengembangkan kebudayaan, menampilkan mungkin nanti yang berhubungan dengan mainang seperti lomba berebut lawang gitu kan. Nah, seperti itu. Itu bisa 1 tema lagi, Bu. Bakal kesini lagi. Insya Allah. Khusus kita cerita tentang WD Expo. Ini kan pastinya tujuannya pariwisata. Harusnya ini internasional. Yang datang harusnya bule. Benar nggak? Kapan itu kira-kira? Kasih bocoran. Masih direncanakan ya? Masih direncanakan Iya, Bu iya, itu insya Allah sebelum nanti berakhir masa jabatan insya Allah itu bisa diajukan lagi Bu tadi katanya 2 periode. Jangan sampai kalah dengan Bu Nurima. Kayak kemarin kan karena udah mau pensiun, nah saya bilang kata anak, saya pikir apa yang akan saya
serahkan kepada anak-anak ini sebagai buah pikiran saya. Itulah. Jadi saya bukan ilmu. Jadi saya dengan almarhum Ibu Agus Tini waktu itu kami berbincang berdua dengan Ibu Mala yang tua-tua ini. Jadi bagaimana saya kan udah mau melepaskan ini kan. Jadi gimana kalau misalnya Kak Nur kata kita Kak Nur buat baju pengantin. Itulah saya akhirnya menemui Lam. Bertanya dengan Lam, bagaimana Pak kalau kami nak buat ini? Barulah akhirnya berbincang kami itu dengan anak-anak, gimana gini-gini, semua dirembukkan. Setelah rembuk semua, jadi barulah dibikin. Nanti dibikin gimana maunya? Ini bawa ke tukang payet. Bikin ini. Nah apa ini gini? Oh masih kurang kata Om. Ini tidak bagus. Ini pula pasang gini. Gitu. Jadi semuanya iya masuk. Karena saya ingin agar mereka yang memakai. Jadi buah pikirannya dari saya, tapi mereka yang memakai. Tapi tidak terlepas dari perda tadi. Jadi saya beranukan dari perda. Jadi saya kerjasama dengan Lam dan anak-anak mendukung. Alhamdulillah akhirnya pas periode terakhir saya meluncingkan baju pengantin ini. Jadi dari Ibu Harun langsung mereka, wah katanya begitu keluar pengantinnya, wah katanya. Itulah. Cuman yang dipertanyakan itu mengenai ini. Kenapa Bu Nurimah beda dari yang diperdakan warna merah panta berubah menjadi merah cabai. Jadi saya bilang, kalau merah panta orang-orang kulit hitam manta. Kalau merah cabai orang kulit hitam tidak berpengaruh. Itu saya bilang. Yang kedua katanya, kenapa Bu Nurimah mengambil kain ini dari tenun dari Palembang? Kenapa tidak menggunakan yang khas dari Belitung tadi? Tadi kan para tadi udah menyebutkan bahwa yang Belitung tadi memang ada di Belitung Timur. Ini pengrajinnya, tapi ada Limbongan, tapi belum bisa dia membuat ini. Sedangkan aku deh ngejar target. Jadi akhirnya aku pergi ke Palembang. Nyuruh adik, coba adik bikinkan dengan pengrajin motifnya ini kecubung tadi. Kita yang mencari. Tapi ndak ke ini kecubung. Oh, itu kecubung. Ini kecubung. Ini pakai tapok manggis. Oh, bukan anak-anak lain kan, ndak. Coba dilihat dari dia kan ini. Ndak. Aku nak tetap tapok manggis. Ciri khas Belitung Timur. Jadi akhirnya terciptalah ini. Sekarang banyak di Palembang. Jadi yang order yang di sini itu Bu, yang songketnya itu udah jadi. Kita waktu itu Ibu 3,5 juta ya Bu ya untuk order yang itu Bu. Tapi ya karena kurang menarik, kita kan mau dipakai kalau pengantin kan keindahan juga yang dipandang kan. Jadi kurang lah rasanya gitu Bu. Maka dicari lagi dari Ibu nok lain, nok lebih dapat masuk ke baju gitu kan. Jadi walaupun dari luar tapi motifnya tetap kami yang nentukan gitu. Katanya kalau benang emas ini benar-benar benang emas. Benar. Oh benar. Oh. Ini karena asli Bu. Iya, iya. Sesuai harga lah Bu. Oh gitu ya. Iya, Tadi yang murah-murah. Iya, kalau songket mesin kan. Yang ini kan yang motif kedua. Yang harga yang pertama itu harganya 10 juta. Tapi memang berat. Tingkat harga. Jadi ini yang menengah. Jadi Kak Nortan nak mana nak tingte harga mahal, harga menengah, apa harga nak murah. Ngambil tengah-tengah aja. Dan bagi Mak Inang yang mengkoleksi baju pengantin juga masih cukup sih. Mampu lah. Ya. Alhamdulillah lah. Jadi akhirnya terbitlah pakaian ini tadi. Itulah. Nah, Alhamdulillah. ada lagi nggak kira-kira mengenai bahan-bahan lagi yang memang istilahnya harus itu gitu, harus ngikuti yang zaman dulu tadi kan kata Ibu
menggali itu enggak kan benar-benar udah hasil diskusi. Bisa gak berubah? Bisa berubah lagi nggak gitu? Ini udah Kalau udah pakem tidak bisa. Masalah ini kan tadi masalah itu kan pakai tukang bikin bitong atau yang bitong pada dikit. enggak. Kan tadi pakem gitu ya. Pakem itu berarti sudah ada undang-undang. Kecuali 20 tahun lagi ada perubahan apa gitu ya. Kita nggak tahu. Ya, Mungkin nggak misalnya. Mungkin, tapi itu bisa aja mungkin yang kita nggak usah Bisa mikir aja, itu ya. Sep, Yang bisa penting aja. beberapa kesepakatan dari Maina udah pakemnya ini. Tapi kan ini kan pakemnya udah berlaku di tingkat nasional, Bu. Udah oke. tingkat nasional kan. Jadi mungkin jadi kita belum ke arah sana juga. Nanti mungkin kita juga mau ditanyakan juga dengan Ibu DPP-nya gitu Iya. kan. Karena setahu kami kalau udah pakem tuh itulah gitu kan. Kalau pakem itulah kan. Betul. Gitu. Iya. Ini kalau masalah Palembang pun masalah pengrajin tadi Iya, ya. pengrajinnya. Mudah-mudahan nanti kalau ngedengar podcast kita banyak mestinya pengrajin ya yang akan tumbuh dari sini Iya. lokal. Tadi mohon maaf, misal tadi katanya ini muatnya di Tanjung, ya harusnya di sana ada Di gitu ya Bertim. pengrajin di Bertim gitu kan. Ini kan ya tadi berdasarkan data banyak nona kawin gitu ya. Pasti akan banyak mainang-mainang juga secara bisnis perlu kayak gitu. Itu mudah-mudahan ya. Ada yang mau disampaikan Bu Mala Agi misalnya? Di sana udah berlaku banyak yang bisa yang sewa punya. itu. Ya. Empat ya. Empat tempat. Empat orang yang Enggak, punya. Banyak, Bu. punya baju ini Pan Inang. Jadi kalau misalkan Yang kami pakemnya. kemarin kan udah ada kesepakatan dengan LAM juga. Jadi kalau misalnya ada Mainang yang di luar dari Harpi yang ingin membuat ini dengan apa namanya pengrajin tadi, maka kami tidak memperbolehkan. Cegah. Kami mencegah. Sebab ini hasil karya kami. Hasil karya itu kan tidak bisa diganggu-ganggu ibaratnya kan. Nah, gitu Jadi maksudnya. di luar hati nggak boleh pakai ya? Di luar HP kalau misalnya kalau ndak masuk HP ndak be. Nggak buat Itu, misalnya tanyakan ya. beritahu hari Banyak kepir anda lah. Satunya tujuan kami itu biar semua mua-mua yang ada di Manggar itu masuk ke Harpi gitu Pak. Ya, angkul gitu kan. Jadi kan kita kan bukan hanya untuk sebagai kalau kita lah sama-sama kan ibaratnya kita dapat saling merangkul, dan ada ibarat persaingan tuh agak kayak apa lah gitu Pak, dapat menepis semua itu kan karena kita lah bersatu gitu kan. Dari Ibu Mala pengen cerita apa lagi tadi misalnya? Alhamdulillah kami dari Harpi itu banyak ya Mbak Pera ya kegiatan gitu kan. Jadi kita itu kerjasama dengan pemerintah daerah juga. Jadi kami dari dinas misalnya acara Bujang Dayang, nah dari Harpi Amin. yang mengelola. Jadi acara kayak kemarin itu Paskibra, Harpi yang ngerias. Oh gitu. Ya, jadi kita kerjasama. project gitu. Ya, Alhamdulillah. Kita bawa nama Harpi, tidak ada bawa individu. Makanya Bukan per makanya orang, dikesampingkan gitu Bu. Jadi kan walaupun awalnya orang tuh Kak ini kami tapi karena kita tergabung di Harpi, kita mau nama Harpi gitu kan. Iya Pak, gitu kalau kita lah tergabung di organisasi kan. Di sana itu anggota Harpi itu tuh kayaknya kita kekeluargaan banget. Jadi tidak ada mereka punya persaingan gitu, tidak ada. Jadi kalau misalnya teman tidak ada job gitu ya, ayo bantu. Iya. Bisa. Jadi Dan kita di dicoba, situ lah. tolong bantu ini. Jadi Ini sama-sama. sama-sama. Jadi sama-sama kita di Harpi itu kita ngerasa ya tidak ada persaingan lah untuk di keluarga lah ya. Benar. Jadi kita ke Bangka juga, kita acara-acara, setiap acara kita Munas misalnya ada Munas Harpi, acara Rakernasnya kan,
kayak kita ke Bali kemarin ya. Kayaknya ke Bali ketemu saya. Bu. Benar ya. Alhamdulillah. Iya kan? Iya, memang direncanakan bertemu. Iya. Ini kita di luar kamera kita cerita. Iya. Inilah kita ketemu ini bertiga. Pak, dukungan pemerintah. Dukungan berita dalam bentuk apa ya? Jadi waktu kita ke Bali dalam Rakernas itu emang kita buat proposal ke pemerintah, Pak. Jadi waktu yang ke Bali itu alhamdulillah kita dibantu tiket. Dibantu tiket tapi untuk 2 orang, Mak ya. Kita berangkat 3 orang gitu kan. Selebihnya kan kita tanggulangi gitu kan. Jadi kita tuh kan menggunakan dana kas. Kas tadi ya, setiap bulan ada arisan juga Ada tiap bulan Pastilah ya. arisan. Itu untuk mengikat aja. Iya, silaturahmi. Jadi kita tidak memandang pertemuan itu arisannya itu enggak besar Iya, iya, iya. aja. Jadi pokoknya yang penting kita kumpul, ada apa namanya masukan-masukan apa dari pemerintah atau dari mana-mana pun kan. Jadi kumpulkan bagaimana kita rembukan. Oh, kita misalnya ada ini, bagaimana kalau kita melaksanakan ini sama-sama? Oke, nah gini. Nah, macam ini kan ada Expo Tech kan, nah itu kan belum berembuk mereka. Baru di dalam pikiran, tapi kan udah ada ini ibaratnya gimana gitu kan. Kayaknya udah 50%. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang namanya permintaan terhadap Mak Inang ini kan dari keluarga pengantin ya. Ada nggak permintaannya, dak anak gini, dak anak gitu, dak anak gini ya, anaknya ya macam-macam lah ya, anaknya aku pakai yang begini. Nah, gimana caranya ini dari Harpi tetap ini pakem gitu ya, boleh yang ini kita pakai ini, atau kan namanya orang pengantin tuh kalau pagi pakai baju ini gitu ya, kalau sore pakai ini, kalau malam pakai ini. Ada enggak persoalan menghadapi banyak orang? Nah, ini boleh cerita nih. Masing-masing pasti punya cerita yang berbeda. Silakan Bu Malala dulu. Kita tuh kadang-kadang anak-anak itu kalau pakai pengantin maunya aku mau pakai baju begini ya. Boleh. Tetapi kan kita kalau pakai gaun ya sama saja dengan mereka yang kayak kondangan gitu kan, nggak ada bedanya kan. Jadi kalau kita pakai baju ini, nah namanya inovasi tadi, kita memasukkan baju modern dengan aksesoris ini. Jadi oh iya, dibilang kayak gitu. Nanti kita buka, kan pakai aksesoris udah 2 kali berarti kan kita kan sesuai dengan permintaan. Aku maunya 1 baju katanya kan. Tapi aku maunya yang kayak gini. Janganlah, nanti kelihatannya tidak bagus. Nanti kita pas masukin aksesoris dulu kan. Nanti kita buka. Ada yang kayak gitu. Jadi bagaimana kita cara mempromosikan aksesoris kita ini. Memberi keyakinan kepada pengantin. Kakak loh. Iya, Cantik, Ada. pakai aksesoris. Kadang-kadang, aduh berat. Berat. Nah, itu berat. Misalnya pakaian gini ya, termasuk Ribet. kaki aku tuh kepanasan kemarin. Ribet kata dia Bu. Ribet. Jadi Ribet. kita beri masukan kayak gitu. Jadi mereka mau pakai gaun, tapi kita pakai aksesoris ini. Jadi namanya inovasi tadi. Pakai gaun bisa, aksesorisnya pakai bejamang. Nah, Itu tadi yang dimaksud bejamang tuh itu. ini ya, ini bejamang. Kepala. Bejamang. Jadi pakainya boleh yang beda tapi tetap bejamang. Jadi kan kalau mereka kan pakai baju itu kayak kayaknya kan aku sekali cuman, tapi mereka kan belum memakai kan ya. Tapi kita beri solusi. Kita beri solusi. Mereka mau pakai baju gaun. Nah, aksesorisnya ini. Jadi kenapa kalau sekarang ini, dulu kan kita kalau kita nak pengantin pasti umaknya yang beli baju kan. Sekarang anda, Sekarang enggak mau lagi. dia yang sendiri kan. Nah, itu. Jadi, nah mereka disitulah kita beri masukan. Beri masukan. Kalau untuk pengantin sekali itu kita beri masukan ini boleh, nanti kita ganti aksesoris. Jadi mereka lebih ada acara adatnya masih masuk gitu.
Itu yang paling. Iya, itulah Bu. Kan Jadi kadang-kadang memang orang pakai Jawa tidak mungkin digendang ya kan. Kita kan jadi pakai hadra kan. Kita kan Nah, pakai hadra. kita Jadi pakai kita hadra. kalau kayak gini kan masuk masih adat. Jadi tetap pakai adat adat Belitung. adat Belitung. Nah itu tadi cerita mengenai perpaduan adat. Pasti ada dilema juga bagi Mak Inang. Misalnya dia mau pakai kesukuan mana gitu. Itu alat-alatnya lengkap nggak sih Mak Inang? Ada. Dia mau Jawa ada. Ya, gitu. sesuai request lah kalau Sesuai main request. kalau sekarang Mau kan. Ternate tadi ada nggak? Disesuaikan aja. Dodot bagi dodot. Disesuaikan aja. Iya, disesuaikan dengan permintaan, Pak. Ya, namanya Yang di Belitung ini jarang. namanya kita jual Nah, jasa. karena abis itu kan kadang terbuka. Iya. Nah, sedangkan mereka kan banyaknya sekarang pakai hijab. Betul. Nah, jadi kalau ini biasanya jarang. Kecuali di Jawa. Kalau di Jawa walaupun dia udah pakai pakai jilbab kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibuka nanti pandailah itu pandai Mak Inang gitu. Nah, jadi pakai tutup kepala, tetaplah dia auratnya tidak terbuka. Nah, tapi ini dodot ini. Tapi Mansetnya manset nanti gitu. Tapi Bagaimana mansetnya yang caranya benar-benar itu? tipis gitu. Nah, tertutup jadi. Tetap adatnya tetap di. Nah, adatnya tetap di kan. Itu karena mereka, kalau di Jawa itu kan mereka bukan dari pengantin, tetapi dari orang tua. Nah, jadi mereka maunya ini. Nah, ya nunut jadi istilahnya. Orang tua, kalau di sini, kalau di Belitung nih, sekarang ya, kalau zaman sekarang nih itu orang tua ngikut anak. Orang tua ngikut anak. Ya terserahlah kau. Sebab kan ini kan Jadi kita perlu ditatar atau dibimbing dulu sama Mak Inang gitu ya. Pengantin tengkar tadi. tidak dapat Bu. jadi Diberikan solusi-solusi ya, masukan-masukan itu. Caranya ya. Hmm. Caranya ke pihak-pihak. ya Iya. Ini yakin aku 1000% Mak Inang nih bisa minimal untuk anak-anak muanya juga bisa terbukti hadir di sini ya. Ya, semuanya ini yang Mak Inang muda, mua muda gitu ya. Bisa nurut sama emak. Gitu, Bu Nurima, sepanjang perjalanan Ibu merias pengantin. Fungsi Mak Inang itu kan katanya sebagai ya, penasehat perkawinan. Nah, gimana itu pengalamannya? Masih itu ya sekarang. Fungsi Kan dari berarti Kalau itu tergantung dari Mak Inangnya masing-masing. Nah, tetap juga tergantung dari permintaan dari orang rumah. Nah, itu biasanya. tolong nasihati juga itu. Iya. Jadi jadi kadang-kadang sambil ngerias itu nah kadang-kadang kalau Namanya KP. kalau aku muda ya kan. kalau aku memang gitulah, sambil ngerias nanti situlah kita bercakapkan dia. Oh, kalau misalnya kalau berumah tangga gini gitu. Aman itu apa maksudnya petuah-petuahnya. Jadi sambil ngerias. Sambil ngerias, sambil anokan dia memberikan nasihat. Sambil kan kalau kami dulu kan kayak macam sekarang gitu kan, mua sekarang. Jadi Lain kalau fungsi mua sama Mak Inang. Muanya berfungsi nggak sebagai Mak Inang? Apa cuma benar-benar ngerias? Ya, mungkin saja. Itu dari permintaan dari konsumen. Konsumen Pak. Jadi kalau konsumennya kadang-kadang mereka tidak mau ribet istilahnya kan. Jadi tidak makai gini lagi. Kalau Mak Inang tuh kan lebih tertata. di ini lebih diartikan sebagai kalau Mak Inang tuh lagi adil gitu Bu, makai istilah menurang Belitung teh petua-petua dulu gitu kan. Kalau Mak Inang kalau muah kan lebih ke power of make up-nya gitu kan. Nah, jadi sekarang itu terkadang ada orang tua yang memang nanya Mak Inang ini agi-agi ke mika mandi berias, mandi bersimbol gitu kan. Nah, kadang-kadang masih ada kami nak makai beli itu insya Allah kalau yang tergabung di Harpi ini itu kita masih ada
memang dia seorang mua, tapi kan seperti Bu Norima atau mama lainnya kan bisa gitu Bu untuk melaksanakan ritual tersebut gitu kan. Jadi seperti mandi berias itu kan bukan hanya mandi kusul aja, tapi kan itu di dalamnya itu ada doa-doa untuk pengantin kan. Jadi potong andam kan, mandi berias, terus ditutup dengan mandi besimbor tadi gitu kan. Nah gitu, kalau Mak Inang tuh sebenarnya lebih dikenalnya dengan masih memegang teguh adat istiadat gitu kan. Kalau mua itu kebanyakan the power of make up tadi gitu kan. Jadi wedding apa tadi expo tadi rencananya menyatukan itu semua Iya. kan? Supaya dunia internasional ini melihat ke arah Belitung Timur gitu ya. Ada keunikan gitu. Iya. Ada kantor sekretariat nggak sih? Ada. Di mana itu? Di rumah Ibu Ketua. Iya, kok Di situ nak jadi anggota. boleh Pak. Jadi kalau untuk jadi anggota itu kita emang tidak memberatkan Pak. Hanya kita itu setiap 1 bulan sekali itu kita ada uang kas 30.000 saja gitu kan. Itu untuk jadi anggota gitu kan. Hanya ikatan aja lagi. Iya, jadi kita sambil arisan gitu kan untuk silaturahmi gitu kan. Jadi tidak semuanya itu Mak Inang. Jadi kalau Nah. Semestinya mua. iya, Jadi ada penari. 3 anggota tadi Bu. Iya. Masuk. Di situ ada bidan, ada perawat. Komentar ini di luar rumah-rumah ini silakan nggak apa-apa. Iya. Jadi semua masuk sana. Ya, kayak Bisa. ini ada rekan kita juga dia anggota Harpi ya. itu Bang Ari. Bang Ari itu anggota Harpi, jadi kita rangkul di situ sebagai sekretaris juga. Jadi yang mengcover segala kegiatan-kegiatan yang kayak gini nih diserahkan ke Bang untuk Humas. humas kita gitu. Iya. Bu. Jadi kita tarik Kan kalau kita pikir ada model juga di situ, ada Bang Olin yang biasa kita jadikan model. Jadi tergabung di keanggotaan Harpi. Dan masalah gini, tadi kan orangnya tuh mua cuma. Ya. ada Ternyata pengantin, banyak ya. Yang tadi Iya. yang pendukung kan ada kata Ibu. penari, ada penari, Iya. Iya. apa aja kira-kira yang mau masuk sana? Jadi Pak, Siapa saja? yang aku disebutin jelaskan di awal. tadi Pak, jadi anggota itu ada anggota biasa itu emang mua yang biasa merias, tapi anggota luar biasa itu orang yang berjasa gitu Pak. Jadi dia tuh mempunyai jasa dan perhatian lagi tuh terhadap organisasi Harpi. Jadi Ada itu empati, bisa empati. kita Siapa aja yang Rangkul. masuk? Iya, Ah, bisa kita rangkul. Terus yang anggota kehormatan tadi ya emang kami merasa emang orang ini banyak ngebantu Harpi gitu Pak. Iya. Jadi kami rangkul Baik di juga, pemerintahan gitu kan. gitu Ya. maupun di Apa ya? Kayak fotografer. Boleh. Bos, bisa. Boleh kan? Jadi kan nanti mudah-mudahan Harpi Belitung ini ya istilahnya anggotanya itu bukan hanya mua. Wah, Tetapi ada penari, ada bagian apa namanya sekretaris, ada model, nanti ada fotografer. Ya mudahan ada apa lagi gitu kan. Jadi Harpi budaya lah. jadi Harpi Belitung Timur itu berarti orangnya bukan hanya perias Kawin ya, gitu. kontak aja ya. Gitu, benar Pak. Dapat semua. Benar, benar. Dapat Amin. semua. Gitulah Misalnya maksudnya. fotografernya lah dari Harpi. Gitu. Ya tinggal kontak aja kan gitu. Kita siap model misalnya lah dari Harpi. Kalau kita ada kegiatan kan yang Jadi berarti kan menyangkut nggak pengantin begitu, bayar. kita punya model. Kan gitu. Udah include Satu paket paket. lagi. Iya, satu paket. Iya. Malah kalau nak lebih murah tadi gitu ya. Ya, itu. Paket pasti lebih murah. Alhamdulillah ini Bu Norima harapannya apa nih? Ini mohon maaf ini jadinya kami juga tidak bisa memperpanjang cerita, tapi kami memperpanjang silaturahmi. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Nih kira-kira Bu Norima nyampe ke pemirsa pendengar kami di podcast Kedai Pak Itam, apa yang ingin Harpi itu gitu atau tadi anggota silakan. Untuk Ibu selaku penasehat daripada Harpi Belitung Timur mengharapkan kepada masyarakat agar ataupun adik-adik seluruhnya yang ingin memakai daripada
jasa Harpi Melati ataupun mua-mua gitu, bisa langsung mengkontak kami dan kita dapat melestarikan daripada budaya dan adat istiadat daripada Belitung Timur. Itulah harapan saya ke depannya. Jadi adik-adik, untuk pakaian ini, walaupun ibaratnya kata Pak Lam kemarin itu, walaupun hanya 5 menit, tapi gunakanlah pakaian pakem ini. Nah gitu. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa melestarikannya. Itulah harapan saya. Nah, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bu Mala dulu, baru terakhir nanti Bu Vera. Baiklah, assalamualaikum. Harapan kami buat para mua yang ada di Belitung Timur, yuk kita sama-sama tetap melestarikan baju pakem Belitung Timur yang kita buat bersama. Tolong ke depannya kita mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih banyak lagi penggemar baju pakem, baju pengantin adat bejamang kita Belitung Timur. Mungkin itu harapan, promosikan yang lebih bagus lagi kepada masyarakat kita di Belitung Timur. Itu harapan kami, mudah-mudahan di luar dari Belitung Timur, siapa tahu ada yang nak pakai, kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi untuk ke luar daerah kita. Mudah-mudahan itulah harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vera mungkin. Ya, Bu, karena ini sudah disampaikan dari ibu-ibu berdua nih, Bu ya, jadi menambahkan sedikit saja ini, semoga kedepannya Harpi Melati Belitung Timur ini semakin ramai anggotanya, kemudian daripada program-program kita kedepannya semakin mantap, semakin bisa mencapai melingkup semua masyarakat yang ada di Belitung Timur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Baiklah. Bu Mala, terima kasih Bu Vera, terima kasih Masya Allah Bu Nurima dengan usia yang udah hampir 70 lebih ya. Tadi saya nyangkanya malah masih lebih muda karena beliau masih mau hadir ke Tanjung Pandan dari Manggar malam ini ya. Penyemangat kami Kan ini, beranjuk Bu. aku balik lagi langsung. Iya benar, harus Kembali ada ya berangkat, Bu, penyemangat, kemana-mana motivasi-motivasi berangkat, kita iya. ya. Kita tetap menghormati orang-orang tua yang ilmunya kita mungkin tidak habis-habisnya ini Bu ya. Dan ilmunya itu harusnya memang seperti ini, tetap kita pelihara ya, tetap kita lestarikan, dan boleh kita berkreatif tadi seperti itu, tapi sambil kita berdiskusi apa-apa yang tidak keluar dari hal-hal yang tidak konsep dalam membuat juga tadi semua dengan menjunjung nilai-nilai agama seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini benar-benar memotivasi kita semua, karena ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Belum, Bu, ada warahmatullahi sedikit wabarakatuh. souvenir dari Alhamdulillah. Harpi Melati, Bu ya, Ini semoga souvenir. berkenan. Apa Iya. namanya? Getang. Oh getang, oh Iya. iya getang, getang. Oh iya, ini tapi harus pengantin dulu, enggak? Enggak. Jadi Ini bisa dipakai Iya, untuk jadi kalau pakai baju Melayu baju itu bisa Melayu, dipakai. Siapa tahu Bapak ada event-event diundang, event gini kan? diundang Iya, ya. sambil Berarti, lestarikan. tolong kami diundang supaya kami bisa pakai Iya, ini. dan yang mau pesan getang silakan hubungi. Nah, kalau Harpi yang mau Melati pesen Belitung getang, Timur. silakan menghubungi Kak Vera. Harpi Melati Belitung Harpi Timur. Melati Iya, Belitung Timur ya. Ini harusnya ke seluruh Indonesia. Kedai Pak Itam ini penontonnya udah 26.000 view-nya. Ya, pengikutnya udah berapa? Lihat sendiri nanti. Insya Allah penonton kita udah dari seluruh Indonesia lah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi terus terang pemantik kalau kami bahasanya. Ya, agar kampung kita jadi semakin asyik. Asyik. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong.